Hai, perkenalkan nama saya Adlina Hamanik dengan NIM 210306078 dari PTNC. Pada saat ini saya akan memaparkan mengenai metabolisme karbohidrat, protein, dan juga lemak beserta hubungan dari ketiganya. Yang pertama, dimulai dari proses pencernaan karbohidrat pada ternak monogastrik dan ruminansia. Yang pertama pada monogastrik. Karbohidrat terpenting pada ternak monogastrik adalah pati dan selulosa. Pati akan diubah menjadi glukosa melalui proses metabolisme yang selanjutnya digunakan sebagai sumber energi. Adapun sebagian selulosa mampu dicerna karena memiliki mikroorganisme di dalam sekum dan kolon sebagai fermentor serat kasar. Sedangkan pada ruminansia, pencernaan karbohidrat pada ternak ruminansia ini di dalam retikulum rumen adalah asam lemak mudah terbang atau volatile fatty acid atau VFA, terutama asam asetat, propionat, dan butirat yang akan diserap sebelum mencapai usus. VFA kemudian akan diabsorpsi masuk ke dalam peredaran darah menuju hati, dan di dalam hati VFA ini akan diubah menjadi glukosa. Kemudian glukosa pada ruminansia selain berfungsi sebagai sumber energi, VFA juga penting di dalam pemeliharaan sel-sel tubuh seperti otot dan darah. Proses metabolisme karbohidrat pada hewan ruminansia berlangsung di dalam rumen. Karbohidrat ini merupakan golongan polisakarida, yaitu serat kasar atau selulosa. Di dalam rumen, karbohidrat difermentasi oleh mikroba menjadi pirufat. Kemudian asam pirufat yang dihasilkan akan diubah menjadi VFA, CO2, dan CH4. Kemudian yang kedua adalah metabolisme karbohidrat yang terjadi di dalam hati. Karbohidrat yang tersimpan di dalam organ hati nantinya akan dipecah menjadi glukosa. Hasil dari pemecahan karbohidrat ini yaitu glukosa akan masuk ke dalam aliran darah yang berfungsi untuk mempertahankan kadar glukosa agar tetap normal. Kemudian glukosa akan disimpan di dalam hati dalam bentuk glikogen. Glikogen yang ada di dalam hati akan dirilis apabila tubuh memerlukan energi yang banyak dan cepat. Apabila tubuh memerlukan glukosa, maka tubuh akan mengambil cadangan glukosa yang tersimpan di dalam hati dalam bentuk glukogen. Kemudian yang ketiga adalah proses pencernaan protein pada unggas dan ruminansia. Yang pertama pada unggas. Pencernaan protein pada unggas dimulai pada saat makanan dihaluskan dan dicampur di dalam ventriculus. Pencernaan ini dimulai dengan adanya kontraksi otot proventriculus yang mengaduk-aduk makanan serta mencampurkannya dengan getah pencernaan yang terdiri atas HCl dan juga pepsinogen. Pepsinogen yang bereaksi dengan HCl akan berubah menjadi pepsin. HCl dan pepsin ini akan memecah protein menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti polipeptida, peptida, ada proteosa, dan juga pepton. Kemudian pada ruminansia, protein akan mengalami penguraian dengan laju dan tingkat yang berbeda-beda tergantung pada beberapa faktor, seperti jenis pakan, populasi mikroba penghasil enzim proteolisis, dan juga seberapa lama protein tersebut bisa berada di dalam rumen. Penguraian protein di dalam rumen melalui mekanisme protein, polipeptida, oligopeptida, dipeptida, dan asam amino. Pada tahap akhir, asam amino akan mengalami fermentasi dengan hasil utama yaitu amonia. Protein mikroba di dalam rumen utamanya bersumber dari protein yang berada di dalam usus halus. Seluruh protein pakan akan mengalami fermentasi di dalam rumen sehingga asam amino yang tersedia di usus halus berasal dari protein mikroba. Kemudian yang keempat ada metabolisme protein di dalam hati. Metabolisme protein dimulai dengan mengubah amonia menjadi urea yang dikeluarkan bersama urin oleh ginjal. Protein membutuhkan cairan empedu dengan fungsi untuk bisa memecah protein. Pemecahan protein ini akan mengubah gugus amino atau asam amino yang dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan energi atau bisa diubah kembali menjadi karbohidrat dan juga lemak.
Kemudian yang kelima adalah proses pencernaan lemak pada hewan monogastrik dan ruminansia. Yang pertama pada hewan monogastrik. Proses metabolisme lemak sebagai komponen bahan makanan yang masuk ke dalam tubuh hewan dimulai dengan proses pencernaannya di dalam usus yang dilakukan oleh enzim. Kemudian asam lemak bersenyawa kembali dengan gliserol membentuk lemak yang kemudian diangkut oleh pembuluh getah bening. Kemudian lemak ini akan disimpan di dalam jaringan lemak atau jaringan adiposa. Jika dibutuhkan, lemak ini akan diangkut ke hati dalam bentuk lesitin yang akan dihidrolisis oleh lipase menjadi asam lemak dan juga gliserol. Gliserol ini bisa diaktifkan oleh ATP menjadi gliserol dan akhirnya mengalami oksidasi seperti glukosa. Rantai karbon asam lemak diolah di dalam mitokondria sehingga dihasilkan asetilkoenzim yang selanjutnya dapat masuk ke dalam siklus Krebs. Sementara pada hewan ruminansia, pencernaan lemak dimulai di dalam rumen. Proses yang pertama kali terjadi adalah hidrolisis atau lipolisis. Pada proses ini, lemak akan diputuskan ikatan ester trigliserida, fosfolipid, dan glikolipid yang dilakukan oleh bakteri rumen. Pada proses ini akan dihasilkan asam lemak, gliserol, dan juga galaktosa. Kemudian proses yang kedua adalah hidrogenasi atau biohidrogenasi. Proses ini terjadi pada asam lemak tak jenuh. Terjadi isomerisasi dari ikatan cis menjadi trans. Pada isomerisasi akan menyebabkan pengurangan asam lemak tak jenuh, sedangkan pada biohidrogenasi akan menyebabkan lemak esensial rusak. Akan tetapi, ini tidak akan menyebabkan ternak mengalami defisiensi. Lemak esensial dapat memenuhi kebutuhan lemak pada ternak ruminansia. Kemudian yang keenam adalah metabolisme lemak di dalam hati. Cairan empedu yang dihasilkan oleh hati akan membantu memecah lemak agar lebih mudah dicerna oleh tubuh. Lemak yang telah dipecah oleh hati tersebut akan disimpan menjadi lemak di dalam hati, namun juga bisa dikeluarkan dalam bentuk energi. Kemudian yang terakhir adalah hubungan antara metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak di dalam tubuh. Lemak atau asam heksanoat lebih banyak mengandung hidrogen terikat dan merupakan senyawa karbon yang paling banyak tereduksi. Sedangkan karbohidrat dan protein atau asam glutamat banyak mengandung oksigen dan lebih sedikit hidrogen terikat adalah senyawa yang lebih teroksidasi. Senyawa yang tereduksi lebih banyak menyimpan energi dan apabila ada pembakaran sempurna akan membebaskan energi lebih banyak karena adanya pembebasan elektron yang lebih banyak juga. Jumlah elektron yang dibebaskan menunjukkan jumlah energi yang dihasilkan. Maka dari pemaparan di atas dapat disimpulkan jika kita makan dengan mengkonsumsi makanan dengan kandungan lemak akan lebih memberikan rasa kenyang jika dibandingkan dengan makanan yang kita konsumsi yang mengandung protein dan karbohidrat. Karena rasa kenyang yang ditimbulkan disebabkan oleh kemampuan metabolisme lemak untuk menghasilkan energi yang lebih besar. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.